tempat yang penuh mubarakah ini sambil mengagungkan kalimat-kalimat Allah, dan kita banyak-banyak berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan haji di Makkah mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah, selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah hari raya Idul Adha yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Idul Adha adalah berbicara tentang hari raya Idul Kurban. Kalau bicara mengenai Idul Kurban, tentunya kita banyak mengambil kisah atau cerita peristiwa yang dialami oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta para keluarganya. Hadirin jamaah Id yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir dikisahkan kisah ini, Pak. Sehingga munculnya namanya hari raya Idul Kurban. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bernazar. Nazarnya apa? Nabi Ibrahim pernah menyembelih kambing 1.300 onta. Coba bayangkan, Pak. Dia menyembelih kambing 300 onta, 1.000 kambing. Dan dagingnya semua dibagi kepada fakir miskin. Dalam keadaan seperti itu, malaikat kagum dan manusia memuji. Dipuji Ibrahim. Luar biasa kau Ibrahim. Jago kau Ibrahim. Hebat kau Ibrahim. Dalam keadaan dipuji Nabi Ibrahim, muncul penyakit manusianya Ibrahim. Apa penyakit manusia? Suka dipuji. Coba kita, Pak, kalau dipuji-puji sama orang, meskipun orang itu berbohong, tua maki ada yang rambut putih, tak apa kita bilang? Kalau nak puji ke orang, ibu cantik nah, tambah muda ki kuliah ibu. Coba, meskipun kita berbohong, tapi kita juga suka. Begitupun dengan Nabi Ibrahim, malaikat kagum, manusia memuji, dipuji Ibrahim. Muncul penyakit manusianya Ibrahim. Agak naseng Ibrahim. Kecil. Jangankan kambing, jangankan onta, andai saya punya anak sekalipun, lalu disuruh sembelih, dipotong, maka anak pun saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keluar ucapannya Nabi Ibrahim. Nah, sahabat magai, Pak, dulu Nabi Ibrahim belum punya anak. Gampang bicaranya karena Nabi Ibrahim belum punya anak. Karena pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah kurang lebih 10 tahun, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tetapi belum dikasih anak. Akhirnya bene pertama Ibrahim Makkadah, daing, kita itu nabi, butuh ahli waris, butuh pewaris nabi. Kalau begitu daing, mak bene no, menikah kau Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim berkata, tidak tega saya menikah, tidak tega saya sakiti hatimu Sarah. Kemudian kata Sarah, daing menikah maki. Alhamdulillah. Coba Pak, Nabi Ibrahim disuruh menikah sama istrinya, tidak mau. Sementara kita menikah sembunyi-sembunyi. Nah, hadirin jamaah sekalian, begitu menikah, dinikahkan Ibrahim dengan pembantunya Siti Hajar. Lalulah kemudian pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah kemudian namanya Ismail. Karena kesabaran Siti Sarah menikahkan suaminya, tiba-tiba matam putui Siti Sarah.
Itulah anaknya namanya Ishak. Ismail dan Ishak dua orang yang bersaudara. Keturunan Ismail sampai dengan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keturunannya Nabi Ishak sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail Pak tidak ada keturunannya Nabi, nanti langsung ditutup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi Ishak, banyak keturunannya Nabi. Ini orang Yahudi keturunannya Pak. Ismail ya kita ini orang Islam. Makanya ketika diketemukan antara Yahudi dan Nasrani kadang-kadang tidak ketemu. Karena memang jalur kenabiannya beda. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, waktu berlalu, masa berganti. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berumur kira-kira 13 tahun, dijelaskan dalam Al-Quran, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya." Ketika Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, di malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Apa mimpinya? Kata Allah, "Ya Ibrahim, uffi binuzrika." Ya Ibrahim, bayar nasarmu. Nasar apa saya Allah? Ibrahim, kau ingat tidak? Dulu kau pernah bilang, jangankan kambing, jangankan onta, andai saya punya anak sekalipun disuruh potong, maka anak pun saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Laksanakan ucapanmu Ibrahim, tunaikan secepatnya. 3 hari 3 malam Nabiullah Ibrahim bermimpi. Pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir-pikir, ini perintah Allah atau mimpi godaan setan? Sampai timbul keyakinan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya pagi-pagi Nabi Ibrahim bertanya kepada Hajar, "Hajar, saya Daing. Ada Ismail? Ada Daing. Pakai yang baju yang bagus. Siap Daing. Mau kemana Daing? Mau ke keundangan. Siap. Maka pergilah bapak Ibrahim bersama Ismail dilepas pandangan oleh sang ibunya. Nah, hadirin jamaah sekalian, pada saat ada orang melakukan kebaikan, maka yakin dan percaya di situ ada setan yang lagi kepanasan. Ini setan berpikir, ini kalau iman seseorang kayak Nabi Ibrahim, sepi nanti neraka. Sepi. Makanya ini setan dia cari akal bagaimana supaya menggagalkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Kemudian iblis punya cara, ya goda Ibrahim. Ibrahim, ada apa iblis? Itu anakmu kau lihat saya itu, masa itu anak satu-satunya disuruh potong? Apa Nabi bilang Ibrahim? Iblis, ini perintah Allah, tidak ada urusan dengan kamu. Ambil batu Nabi Ibrahim, dia lempar itu iblis. Islam alaih, dilempar. Begitu pergi setan dari Pekabata, pergi lagi di Bungi, kembali lagi di Corowali. Jagoda lagi Hajar. Ini setan masih cari akal. Kalau Ibrahim lolos, coba Hajar. Digoda Hajar. Hajar, ada apa iblis? Kau tahu tidak itu anak mau dibawa kemana? Bilang katanya pergi undangan. Oh tidak, itu anak mau dipotong. Kemudian Hajar berkata, oh mau dipotong? Iya mau dipotong. Tega betul itu suamiku mau potong anakku. Katanya perintah Allah Hajar. Oh iblis, perintah Allah? Iya perintah Allah. Iblis, kalau betul itu perintah Allah, jangankan anakku, saya ibunya mau juga dipotong. Iblis tambah gila. Ini perempuan dikira lemah ya malah mau dipotong. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Lolos Siti Hajar, kemudian yang terakhir digoda Ismail. Ismail, ada apa om? Katanya kamu ini mau dipotong. Tega betul kau ya? Bilang, iblis, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, saya harus rela, ikhlas, ridho atas apa yang menjadi perintah Allah. Tidak ada urusan kamu dengan iblis.
dilemparlah iblis sebanyak 3 kali. Dilempar sama Nabi Ibrahim, dilempar sama Hajar, dilempar sama Ismail. Dan inilah yang diabadikan ketika orang pergi haji, ada namanya melontar jumrah. Ini lepas setannya. Jadi alhamdulillah Pak, orang yang pergi haji itu sudah dilempar setannya. Nah hadirin jamaah sekalian, dari kisah inilah begitu Nabi Ismail mau dipotong, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam ma satara. Wahai anakku, bapak 3 hari 3 malam bermimpi ada perintah untuk menyembelih engkau wahai anakku. Apa kata Ismail? Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah maka laksanakan. Begitu mau dipotong Pak, Nabi Ismail berpesan, wahai bapakku, sebelum kau potong saya, pertama tajamkan pisau tak. Makanya nanti orang yang gerik ke lubang, hikmahnya adalah tajamkan pisau kita. Supaya apa? Supaya sapi, kambing yang kita potong tidak merasakan pedihnya dan sakitnya pada saat dia disembelih. Terus yang kedua, Nabi Ismail berpesan, wahai bapakku, jangan sampai badan saya terpercik oleh darah. Karena saya khawatir jangan sampai mamaku dia lihat bajuku lalu kemudian mamaku menangis. Nah, hadirin jamaah sekalian, apa hikmah di balik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam hal ini kurban? Hikmah yang pertama ialah perbaiki hubungan kita, anak beserta orang tua kita. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya penyembah berhala namanya Azar. Tetapi begitu datang perintah, wahai Ibrahim, berdakwalah kalian. Berdakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Nabi Ibrahim, hei amboku, berimanlah engkau kepada Allah, la ilaha illallah. Karena saya mendapatkan wahyu, hentikan berhalamu wahai bapakku. Begitu Nabi Ibrahim mau baku geas sama bapaknya, apa dia bilang Allah? Ibrahim, maingaku, ambomu ya tu, bapakmu itu, jangan kau lawangi, keluar kau dari kampungmu. Coba bayangkan. Bapaknya Nabi Ibrahim, penyembah berhala, begitu mau baku gea, dilarang sama Allah. Artinya apa? Wahai adik-adikku sekalian, yang masih SMP, yang masih SMA, ayo perbaiki hubungan kepada kedua orang tua. Termasuk kita ini sebagai yang dewasa, yakin dan percaya tidak semua anak adalah orang tua, tetapi setiap anak pasti memiliki orang tua. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua Bapak Ibu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu Allah telah turunkan itu. Bahkan ada satu dosa yang kadang kita lupakan, apa itu? Allah bilang dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uf, janganlah sekali-kali engkau berkata jangan berkata wala tanharhuma, jangan pulang kau membentaknya, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua kita. Coba kita kembali muhasabah diri, pernah tidak kita bentak orang tua kita di masa hidupnya? Pernah tidak kita berkata-kata kepada kedua orang tua kita? Coba kita kembali muhasabah diri. Jamaah sekalian, coba kita perhatikan orang tua kita. Ibu kita, begitu kita dilahirkan, lagi ditampuk Pak, 9 bulan 15 hari, kita sudah menyusahkan kedua orang tua kita. Kita sudah susahkan ibu kita. Lalu kemudian dia hamilkan kita, dia lahirkan kita. Begitu dia lahirkan kita, ada beberapa tetesan darah yang keluar. Darah keluar, air matanya keluar. Kenapa keluar? Menahan rasa sakitnya. Mengeluarkan kita dari gelapnya rahim menuju terang benderangnya dunia. Bahkan sampai-sampai kalau dokter mengatakan ibu harus ada yang korban satu, kalau bukan anata atau kita yang korban. Apa dia bilang seorang ibu makna dari kurban? Wahai dokter, lebih baik saya mati daripada anakku yang meninggal dunia. Coba bayangkan, ketika ada suami ditinggalkan sama istrinya dikatakan duda. Ketika ketika suami ditinggalkan kepada istrinya dikatakan duda.
Istri ditinggalkan oleh suaminya dikatakan janda. Apalagi ketika ada anak ditinggalkan oleh bapaknya dikatakan yatim. Ketika ada anak ditinggalkan oleh ibunya dikatakan yatim piatu. Tapi coba, tidak ada kata istilah ketika ibu meninggalkan ataukah anak ditinggalkan oleh ibunya. Tidak ada istilah. Maksudnya apa? Perasaan ibu tidak bisa terwakili oleh kata-kata. Coba jamaah sekalian, momen Idul Adha nanti ini, pulang ke rumah tak, wahai adikku sekalian, ayo pandang orang tuamu. Kau cium tangannya. Peluk dia, cium tangannya. Rasakan bau kulitnya berada dalam diri kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada satu masanya, di saat kita panggil orang tua kita tidak ada. Kita panggil, wahai bapakku, wahai ibuku, tidak ada lagi. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sampai-sampai di mana orang tua kita senantiasa duduk, kita duduk di situ, enak perasaan kita untuk mengobati rindu kita. Makanya jangan sekali-kali bibir kita ini kering dari mengucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Pada saat orang tua yang meninggal dunia, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Doakan kedua orang tua kita. Kalau kita mandikan orang tua kita, ibu, bapak, coba kita rasakan. Ada pesan yang ingin disampaikan orang tua kita. Apa dia bilang? Wahai anakku, hari ini kau usap tangan mama nak. Kau usap tangan bapak nak. Yang lagi dingin, yang lagi kaku, yang tidak berdaya. Maknanya apa? Ingat nak, bahwa tangan ini engkau dibesarkan. Dari tangan ini saya suap kamu nak. Dari tangan ini saya tuntun kamu ke sekolah ke jalan yang benar. Nak, kau isap pundaknya bapak dan mama nak. Ingat bahwa suatu ketika dagumu, pipimu pernah bertempel di pundaknya bapak nak. Ini semua makna semua bapak ibu jamaah sekalian. Makanya sungguh celaka kata Nabi kalau kita berdosa kepada kedua orang tua kita. Bahkan Uwais Al-Qarni ibu, saking dia mau balas jasa-jasanya orang tuanya, dia gendong orang tuanya dari Yaman sampai ke Arab Saudi untuk melakukan apa? Untuk melakukan haji. Kemudian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apakah sudah terbalas dosa-dosanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya? Apa kata Nabi? Satu tetes air susu ibunya belum mampu membalas jasa-jasanya Uwais Al-Qarni. Coba jamaah sekalian, di darah kita mengalir darahnya orang tua kita. Makanya sebut tidak pantas ketika kita senantiasa berkata kasar, berkata buruk kepada kedua orang tua kita. Ini makna yang pertama. Terus makna yang kedua, ayo kembali kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mesti kita lakukan. Jamaah sekalian, Allah kasih nyawa kita, hidup kita kurang lebih 50 tahun, 40 tahun. Maksudnya apa? Ayo sekali-kali engkau kurbankan waktumu, kurbankan dirimu untuk apa? Untuk paling tidak engkau beribadah kepada Allah. Karena banyak tahun sekarang kita lihat ibu, sudah tua mi, tetapi masih tidak ingat Allah. Masih jauh dari masjid. Tidak mau sembahyang. Makanya, sholat ibu. Jaga ibadat. Mudah-mudahan insya Allah, apa yang kita kurbankan, apa yang kita laksanakan, insya Allah bernilai pahala si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, apa makna dari Hari Raya Idul Kurban? Ialah peduli terhadap sesama. Kenapa kita disunnahkan oleh Nabi berpuasa sebelum kita selesai lebaran? Apa maknanya? Supaya kita bisa merasakan bagaimana itu namanya lapar. Alhamdulillah nanti daging kurban ketika ada yang dipotong, kita bisa bagikan ke tetangga-tetangga kita, anak fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya.